Shalom Bapak Ibu dan juga saudara. Pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketujuh. Artinya inilah Minggu Paskah terakhir di tahun 2025. Dan di Minggu Paskah yang ketujuh ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu doa Yesus perekat umat. Di dalam mengawali khotbah ini Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang berjudul tali yang mengikat dan menyatukan. Jadi suatu hari Bapak Ibu dan juga saudara, ada seorang pengrajin anyaman bambu yang sedang mengajari murid-muridnya membuat keranjang yang kuat dan indah. Ia memberikan potongan-potongan bambu tipis kepada masing-masing murid dan meminta mereka menyusunnya menjadi sebuah keranjang. Namun ketika murid-murid mulai bekerja, mereka mulai cepat menyadari bahwa potongan bambu itu tidak bisa menyatu hanya ditumpuk atau ditekuk. Mereka merasa frustasi, mereka merasa bingung, karena keranjang yang mereka buat selalu terlepas dan terurai. Lalu sang pengrajin pun datang dan berkata, yang kalian butuhkan adalah tali pengikat. Tanpa tali, bambu-bambu itu tidak akan pernah bersatu membentuk satu kesatuan. Tapi jika kalian mengikatnya dengan benar, keranjang itu akan menjadi satu kesatuan yang indah dan berguna. Kemudian sang pengrajin itu mengambil seutas tali dan mulai mengikatkan potongan-potongan bambu itu satu demi satu. Perlahan-lahan keranjang itu terbentuk kokoh, serasi, dan indah. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik suku, budaya, pandangan, bahkan pengalaman-pengalaman rohani. Dan umat Tuhan terdiri dari orang-orang yang sangat beragam. Dalam konteks gereja masa kini, perbedaan itu semakin kompleks. Terlihat dari latar belakang suku, tingkat pendidikan, aliran teologi, pengalaman hidup, gaya ibadah, bahkan cara memahami Alkitab. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perbedaan-perbedaan ini pada dasarnya ini bukanlah sebuah ancaman dalam kehidupan gereja masa kini. Jika perbedaan itu dijalin dalam ikatan kasih pengertian, perbedaan ini bisa saling menyempurnakan. Tetapi perbedaan ini juga bisa menjadi sumber konflik, pemisah, bahkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Seperti potongan bambu, Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara punya potensi untuk saling mempersatukan. Tapi kalau tanpa ada yang mempersatukan itu, kita bisa tercerai-berai dan terpisah. Jadi potongan bambu dalam ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, ini melambangkan potensi yang ada pada setiap kita secara pribadi, dalam komunitas gereja. Dan potensi yang kita miliki itu akan menjadi sia-sia jika tidak dirajut dalam kesatuan. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam 1 Petrus, dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Di mana di sana Paulus menyatakan banyak anggota satu tubuh, bila tidak terhubung masing-masing bagian akan kehilangan arah, kehilangan kekuatan bersama, dan kehilangan tujuan yang Tuhan rancangkan. Jadi kesatuan itu Bapak Ibu bukan hanya soal bersama-sama secara fisik,
Jadi kesatuan itu bukan bersama-sama secara fisik, tetapi kesatuan itu adalah soal keterhubungan spiritual dan kasih yang menyatukan. Jadi doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26 adalah tali pengikat itu. Di mana Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Tuhan Yesus dalam doanya dia tidak memerintahkan, tetapi dia memohon kepada Bapa. Ia tahu bahwa kesatuan sejati umat Tuhan itu tidak dapat dibentuk oleh usaha manusia semata. Tetapi kesatuan itu lahir dari relasi dengan Allah yang Esa. Makanya Yesus tidak hanya berdoa bagi para muridnya yang sedang bersama-sama dengan dia pada saat itu, Bapak Ibu. Tetapi Yesus juga berdoa bagi semua orang yang akan percaya melalui pemberitaan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa ini juga diajukan, disampaikan kepada kita umat Tuhan pada masa kini. Kita semua yang hadir di sini, yang mengaku percaya sama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah buah dari pelayanan generasi murid-murid Kristus yang tersambung hingga saat ini. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, mau disampaikan kepada kita lewat khotbah ini, kesatuan gereja adalah isi hati Yesus yang paling mendalam menjelang penderitaannya. Jadi doa Yesus ini, Bapak Ibu, adalah warisan rohani kepada kita sebagai umat. Apa isi doa Yesus itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Kalau kita perhatikan di sini, Yesus memohon agar kita semua menjadi satu seperti Bapa dan Anak adalah satu. Jadi kesatuan yang diminta oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara, di sini bukan kita pahami sebagai kesatuan yang dangkal, yang lahir dari kesamaan organisasi, yang lahir dari kesamaan denominasi, yang lahir dari kesamaan bentuk ibadah. Bukan itu yang Yesus inginkan dalam bentuk kesatuan yang dia doakan mulai dari zaman dulu sampai pada saat ini. Tetapi yang Yesus inginkan, Bapak Ibu Saudara, di mana doa Yesus ini mengarah kepada kesatuan yang mencerminkan hubungan Trinitas. Mengarah kepada hubungan Trinitas, yaitu relasi kasih dan saling tinggal antara Bapa dan Anak. Jadi ini adalah kesatuan spiritual mendalam dan saling menghidupi. Makanya di dalam ayat 21 dikatakan dalam doa Tuhan Yesus Kristus ini, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesatuan itu bersumber dari kesatuan Allah sendiri. Jadi kesatuan Allah antara Bapa dan Yesus ini ditarik ke dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi lewat khotbah ini mau diingatkan kembali sebuah undangan kepada kita untuk masuk ke dalam persekutuan ilahi. Hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan yang sama seperti kasih antara Bapa dan Anak. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa kesatuan ini bukan sekedar kesamaan pendapat, bukan sekedar kesamaan tradisi, tetapi persekutuan yang lahir dari kasih ilahi yang bersumber dari kasih antara Bapa dan Anak yang kini dilimpahkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Jadi di sini kita perhatikan Bapak Ibu bahwa Yesus ingin agar kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya itu mencerminkan kasih Allah. Jadi ini berarti kesatuan sejati gereja tidak bisa dibangun hanya lewat struktur
peraturan atau kompromi sosial. Tetapi lahir lewat ketika umat mengalami dan membagikan kasih yang sama seperti kasih Allah kepada kita. Makanya Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-26, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi inilah dasar dari semua kesatuan gereja, yaitu kasih yang sama dari Allah menjadi roh yang menyatukan semua orang percaya. Karena kasih ilahi itu adalah tali pengikat yang menjadikan kita satu tubuh yang utuh, hidup, dan bersaksi. Jadi ketika gereja hidup dalam kasih dan kesatuan yang didoakan oleh Tuhan Yesus ini, dunia akan melihat wujud nyata dari kasih Allah, di mana kasih Allah hidup bersama dengan umat kepunyaannya. Maka tidak berlebihan Bapak Ibu Saudara jika kita katakan doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 adalah fondasi spiritual dari gereja yang misioner dan bersatu. Jadi sebagai gereja yang misioner dan bersatu Bapak Ibu, lewat doa Yesus ini, yang pertama yang harus kita renungkan adalah dalam saat menghadapi konflik, dalam saat menghadapi perbedaan pendapat, ingatlah doa Yesus. Karena dalam setiap komunitas iman, konflik dan perbedaan pendapat itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Ada perbedaan cara pandang antar anggota majelis, ada perbedaan selera dalam ibadah, ada ketegangan antar generasi, hingga masalah pribadi yang berimbas pada relasi dalam pelayanan. Karena hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya duduk di BPHMK, Badan Pekerja Harian Majelis Klasis, saya melihat ada pandangan-pandangan yang berbeda-beda ini menjadi sebuah pemecah di dalam gereja. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus mau ingatkan di dalam Yohanes 17 bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mendoakan kita, bahkan sebelum kita menghadapi konflik, bahkan sebelum kita menghadapi masalah, bahkan sebelum kita menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat, Yesus sudah terlebih dahulu berdoa untuk kita, untuk gereja kita. Karena Yesus tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa perbedaan itu tentu pasti akan datang. Tapi Ia tidak meminta agar kita menjadi seragam, tapi Dia minta kita menjadi satu di dalam kasih dan kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita diperhadapkan pada konflik, pada perbedaan pendapat atau ketegangan di dalam gereja, satu hal yang saya pelajari. Pertama, kita seharusnya bukan menguatkan posisi, tetapi mengingat dan menghidupi doa Yesus. Jadi kita diajak bertanya dalam khotbah ini Bapak Ibu Saudara. Apakah sikap kita mencerminkan jawaban dari doa Yesus untuk kesatuan, atau justru bertentangan dengan kasih yang mempersatukan itu? Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengabaikan kebenaran dan mengorbankan prinsip. Tetapi kita mengelola perbedaan dengan roh kasih, bukan dengan semangat menang-menangan. Kita menjadi orang yang lebih mendahulukan rekonsiliasi daripada reputasi. Kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi perbedaan pendapat si A begini, jadi harus seperti ini yang diungkit. Pendapat si B begini, inilah yang benar. Tapi ketika kita mengingat doa Yesus, tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi mencari inilah jalan tengahnya, supaya kita ambil, kita boleh berdamai, kita boleh jalankan pelayanan ini. Itulah yang harus diambil sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara.
Jadi ketika ada perbedaan pendapat di tengah-tengah keluarga, ada perbedaan pendapat di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita tidak dituntut untuk siapa yang paling jago berargumen, siapa yang paling jago untuk menang, tidak. Tetapi utamakanlah kesatuan. Jangan sampai karena argumen itu jadi terpecah kita, terpecah keluarga kita, terpecah pelayanan kita, terpecah pekerjaan kita. Jangan. Karena kita harus ingat, sebelum masalah-masalah itu terjadi, Yesus sudah terlebih dahulu mendoakan kita, mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat berdoa bersama, berdiskusi dalam kasih atau melayani sebagai satu tubuh, di saat itulah kita sedang merespon doa Yesus. Karena Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, banyak orang berpikir bahwa kesatuan gereja itu bisa diwujudkan dalam forum besar, seperti gerakan ekumenis lintas gereja. Padahal Bapak Ibu Saudara, kesatuan yang sejati itu dibentuk lewat tindakan-tindakan kecil yang penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dia. Jadi setiap kali kita mengajak saudara seiman untuk berdoa bersama, meski di dalam persekutuan PA wanita, PA jemaah, malam minggu asyik pemuda, di saat kita mengajak, ayo kita ikut PA, Bu, PA wanita. Ayo kawanku pemuda, kita ikut malam minggu asyik. Setiap minggu pertama, ketiga ada fun fan futsal. Ya kan? Di saat kita mengajak, ayo kita bersama-sama ikuti PA, wilayah Efesus dan Korintus. Di saat itulah Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengamini doa Yesus. Jadi saat kita memilih mendengar dengan hati terbuka, bukan menghakimi saat berdiskusi dalam perbedaan, disitulah kesatuan tubuh Yesus terwujud secara nyata. Selanjutnya ketika kita mau melayani bukan karena gengsi, tapi karena kasih kepada Kristus dan sesama, kita sedang berkata, ya Tuhan, biarlah kasih-Mu menjadi pengikat bagi kami dalam pelayanan ini. Hal-hal kecil saja yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bukan hal besar yang dipandang oleh mata dunia, itu saja kita lakukan, itu pun sudah besar di mata Tuhan. Jadi kesatuan tidak lahir dari pernyataan-pernyataan resmi, tapi dari hati yang terus-menerus menyatu dalam kasih dan kerendahan hati. Jadi saat kita berdoa, berdiskusi, saling mengingatkan, saling melayani, di saat itulah kita sedang mengerjakan doa Yesus ini. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan kekuatan doa yang lahir dari kasih. Jadi di sini kita melihat dalam bacaan ini, bahwa Yesus sendiri memberi teladan bahwa doa adalah kekuatan yang mempersatukan. Dia tidak memaksa kesatuan dengan kuasa, tapi ia memintanya dari Bapa dalam doa yang penuh kasih. Artinya Bapak Ibu Saudara, doa bukanlah pelengkap pelayanan. Ya, doa bukan pelengkap dalam pelayanan. Tetapi doa adalah inti dari pelayanan. Saya mau ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b. Di sini dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, jangan kita bermain-main. Ketika kita berdoa, seriuslah kita berdoa dengan sikap penuh penghormatan kepada Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, itu sedang berbicara kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Allah, Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi harus dengan sikap hormat. Sama seperti dengan kita menghadap bos, menghadap atasan, menghadap ketika anak-anak menghadap orang tua. Tentu dengan sikap hormat,
dengan sikap baik, sopan. Maunya demikian juga kita ketika berdoa. Karena kita sedang menghadap Tuhan kita di dalam doa. Sama seperti Yesus di sini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kepada kita. Ketika kita merasa frustasi dengan kehidupan kita, ketika kita merasa frustasi dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, ketika kita frustasi dengan pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, jangan lari, tapi tetaplah bertekun di dalam doa. Karena doa itu adalah jembatan menuju kasih dan juga pemulihan. Bahkan ketika kita tidak tahu mau berkata apa di dalam pergumulan ataupun konflik yang sedang kita hadapi, memang kita tidak bisa mengubahkan keadaan secara langsung Bapak Ibu. Tapi kita masih bisa berlutut dan mengucapkan, ya Tuhan, tolong kami, satukan kami dalam kasih. Dan di saat itu Bapak Ibu Saudara, tali kasih ilahi itu sedang bekerja. Pelan, tapi pasti menyatukan, melunakkan, dan memulihkan. Artinya dalam Minggu Paskah yang ke-7 ini, Yesus mau ingatkan kepada kita, bahwa setelah kita memperingati Yesus naik ke sorga, kita jangan bersedih. Kita jangan merasa seperti kehilangan seorang pemimpin, seperti yang terjadi para murid saat Yesus mati, dikuburkan pada peristiwa Jumat Agung. Hari Sabtunya mereka sudah ketakutan, kebingungan, seperti seseorang yang kehilangan pemimpinnya. Tapi ketika peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, Yesus kedua kali meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya tidak bersedih, mereka tidak bersembunyi lagi, tapi mereka bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan, menanti kehadiran Roh Kudus. Itu jugalah yang mau diingatkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan dalam Minggu Paskah yang ke-7 ini. Jadi ketika Tuhan sudah pergi ke sorga, kita tahu alasan Yesus pergi ke sorga. Pertama, untuk menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa. Kedua, mempersiapkan tempat bagi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Maka diingatkan kepada kita, ketika aku tidak bersama denganmu di dalam dunia, janganlah engkau terpecah belah, tetapi bersatulah di dalam kasih, sama seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Buka hati kita Bapak Ibu Saudara, buka hati kita, biarlah Yesus tinggal di dalam hati kita, biarlah Yesus berdiam menuntun kita. Dan dalam peristiwa Pentakosta nanti, biarlah Roh Kudus yang menjadi penolong, pembimbing, dan penuntun kita untuk melakukan apa kehendak Tuhan yang boleh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam doa Yesus di Injil Yohanes pasal 17, ini bukan catatan sejarah iman, tetapi doa yang hidup dan terus bergema di dalam gereja. Jadi kalau ada gereja yang ribut-ribut, kalau ada gereja yang saling berbeda pandangan, kalau ada gereja yang mau pecah belah, mereka harus kembali mengingat doa Yesus. Doa Yesus bukan untuk memecah belah, tapi doa Yesus untuk mempersatukan. Kiranya kita terus hidup di dalam doa Yesus, menjadi gereja yang satu, gereja yang bersatu untuk melayani kemuliaan Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja Tuhan yang bersukacita, kita boleh mengerjakan penitipan pelayanan dari gereja saudara kita, yaitu GKI Sumut Jorlang Hataran, untuk pelayanan CD. Maka sebagai gereja yang bersatu, kita terima pelayanan itu dan akan dilayankan di tengah-tengah jemaat kita. Kiranya nanti untuk saudari Dede boleh mengikuti pengakuan iman. Jangan bilang aku anggota jemaatnya Jorlang Hataran. Tidak. Tapi Anda adalah anggota jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dilayankan lewat pengakuan iman percaya di tengah-tengah jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung. Saya mau katakan, cintailah gerejamu, gereja GKI Sumut. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi penguat
dan pengingat dalam kehidupan kita. Amin.